Salam sejahtera buat kita semua. Saya Diamond Bernard Worotigan Katut, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondo. Pada saat hari ini, saya akan membagikan renungan buat saudara dengan tema Jagalah Hatimu. Baiklah, saya akan membacakan ayat renungan pada hari ini di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Penulis daripada Amsal Salomo ini adalah Raja Salomo. Raja Salomo merupakan raja yang berhikmat, raja yang terpandai pada zamannya, dan raja yang masyhur dan raja yang terkenal di seluruh dunia pada saat itu. Dia adalah seorang anak Raja Daud. Yang dimaksudkan dengan jagalah hati ada dua. Pertama, jaga hati sebagai organ tubuh, dan yang kedua, jagalah hati sebagai perilaku kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari di dalam dunia ini. Yang pertama, jagalah hati dalam organ tubuh. Yang kita ketahui, organ tubuh hati terletaknya ada di atas kanan perut yang berwarna kemerah-merahan, kecoklatan. Dan hati ini mempunyai fungsi vital, yaitu untuk menyaring darah sehingga bisa memberikan energi yang baik, kekuatan yang baik buat manusia, dan sangat berfungsi sekali, sangat vital sekali. Dan yang kedua adalah menjaga perilaku kehidupan kita. Saudara, ada suatu contoh seorang pemuda yang tidak menjaga organ tubuhnya dengan baik. Pagi, siang, dan malam, pemuda ini suka minum minuman keras, minuman alkohol, yang dia tidak bisa kalau tidak minum minuman keras. Pagi-pagi hari dia sudah minum, siang hari dia sudah minum, sampai malam hari. Begitu pekerjaannya. Dan suatu saat dia merasakan sakit di atas perutnya dia. Dan periksa di dokter, ternyata hatinya bermasalah dan sakit hati atau liver. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa minggu dia dirawat di rumah sakit. Dokter sudah memvonis dia livernya bermasalah, dan tiba-tiba satu saat dia meninggal karena dokter tidak dapat menolong lagi karena sudah begitu rusak berat livernya atau hatinya. Nah, dan akhirnya dia meninggal. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus menjaga baik-baik hati kita? Karena ketika kita menjaga hati kita, organ hati kita dengan baik, makanya kita akan hidup dengan sehat. Nah, yang kedua, kenapa harus kita menjaga hati kita, tindak laku kita, perilaku kita, sehari-hari kita harus berperilaku yang baik? Karena kalau kita menjaga hati kita, perilaku kita yang baik, kita akan cenderung melakukan kebaikan-kebaikan. Kita cenderung melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang sangat menyenangkan orang lain. Ada satu contoh, seorang pemuda yang seringkali dia menyakiti orang lain, seringkali membuli, seringkali dia membuat kata-kata hoax yang membuat orang tertipu. Nah, satu kali sang pemuda ini pergi ke kebun dan dia sedang mencari buah-buahan, dan dia berteriak, "Tolong, tolong, ada harimau yang akan menerkam saya." Nah, tiba-tiba
masyarakat datang untuk membantu dia, untuk membuat dia tidak diterkam oleh harimau. Dan ketika mereka sudah berkumpul, ternyata harimaunya tidak ada. Dan kedua kali lagi, dia berteriak, "Tolong, tolong, ada harimau yang akan menerkam saya." Tapi ketika masyarakat datang dan melihat, ternyata tidak ada harimau. Dia hanya berkata hoax. Dan ketiga kali, pada saat dia pergi ke kebun, dia berteriak lagi, "Tolong, tolong," dengan ketakutan yang luar biasa. Dia menyatakan dengan suara yang keras, suara yang lantang, "Tolong, tolong." Tetapi tidak ada yang datang untuk menolong dia. Dan tragisnya, dia dimakan sama harimau. Tinggal baju yang ada. Ketika sang kepala desa melewati kebun itu dan dia melihat ada baju yang tersisa, dan dia datang dan berkata kepada masyarakat, "Ini baju siapa?" Dan mereka mengatakan, "Ini sang pemuda yang sering berkata hoax, sering membuli. Kenapa kalian tidak menolong dia?" Dan ini diungkapkan oleh masyarakat bahwa sudah 2 kali mereka menolong dia, tetapi tidak ada harimau. Bahkan dia hanya berbohong saja, berteriak minta tolong. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan kesimpulan ini, bahwa apabila kita sering menyakiti, membuli, bahkan memberitakan berita hoax, dan sekali di saat membutuhkan pertolongan, orang tidak menolong lagi karena dia hanya hoax. Nah, ini yang menjadi hati-hati dengan kelakuan kita. Jadi kita harus menjaga hati kita, yang organ tubuh kita harus menjaga perilaku kita harus berbuat baik, sehingga orang-orang akan melihat kebaikan hati kita, karena dengan kebaikan kita akan terpancar kehidupan. Salam, puji Tuhan.